Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Kalian pastinya tahu dong kalau sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial. Jika kita bicara mengenai ilmu sosial, maka tak lepas dari manusia. Namun, yang unik dalam pembahasan ilmu sejarah yaitu manusia tersebut berhubungan dengan ruang dan waktu. Hal tersebut diakibatkan karena sejarah tidak akan pernah bisa terjadi tanpa adanya 3 unsur tersebut, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Masih bingung ya? Yuk, simak terus penjelasan di kelasnya Bu Ita. Check it out. Dalam sejarah memiliki 3 unsur penting. Yang pertama adalah manusia. Dalam suatu peristiwa, manusia merupakan subjek sekaligus pelaku dalam sejarah. Peranan manusia sangat menentukan setiap terjadinya berbagai peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Contohnya, pada masa prasejarah, saat manusia belum mengenal tulisan, kegiatan manusia adalah berburu dan meramu makanan. Nah, yang kita pelajari dalam ilmu sejarah adalah kegiatan manusianya ya, bukan zaman dinosaurus yang belum ada manusia. Jadi, dalam ilmu sejarah, apapun yang kita pelajari tentunya berkaitan dengan manusia. Dengan demikian, sejarah sangat sulit dilepaskan dari kehidupan manusia ya. Kedua adalah unsur ruang. Ruang yang dimaksud pada pembahasan kali ini memiliki arti tempat berlangsungnya atau terjadinya suatu peristiwa yang akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Ruang ini nantinya bisa kita gunakan untuk menjawab kata tanya di mana. Contohnya adalah peristiwa proklamasi. Ruang yang dimaksud pada peristiwa ini adalah di mana peristiwa proklamasi dibacakan. Tentunya kalian semua sudah tahu ya di mana peristiwa pembacaan teks proklamasi terjadi. Iya, betul sekali. Peristiwa ini terjadi di kediaman Insinyur Soekarno, tepatnya di halaman rumah Bung Karno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian banyak yang mengkategorikan sejarah berdasarkan ruang atau tempat tertentu, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, dan sejarah dunia, bahkan masih banyak kategori lainnya. Unsur ketiga dalam belajar sejarah adalah unsur waktu. Konsep waktu dalam sejarah digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Sejarah manusia tidak lepas dari unsur waktu ini ya. Konsep waktu terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu, sehingga mampu mempengaruhi peristiwa-peristiwa pada masa sekarang dan masa depan. Contohnya, pada masa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan Indonesia menetapkan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan ya. Bentuk negara yang ditentukan ini oleh pemerintah Indonesia pada masa lalu tentunya sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan era sekarang loh.
Dari contoh tersebut terpampang nyata ya bahwa peristiwa yang terkait waktu di masa lalu sangat mempengaruhi peristiwa waktu di masa sekarang dan tentunya masa depan. Jadi kalian jangan menyia-nyiakan waktu ya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Setelah kita membahas 3 unsur penting dalam belajar sejarah, selanjutnya kita akan kaitkan 3 unsur tersebut dengan cara berpikir sejarah. Dalam belajar sejarah, ada 3 cara berpikir yang harus kalian ketahui loh. Apa saja sih? Yuk kita simak. Cara berpikir diakronik. Cara berpikir diakronik memiliki kemiripan dengan cara berpikir secara kronologis. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia, yang berarti melampaui atau melewati, dan kronos, yang berarti waktu. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik mementingkan proses suatu peristiwa sejarah loh. Tujuan konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Namun, jika kita hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, kita tidak dapat menganalisis adanya suatu perubahan itu. Contoh, cara berpikir diakronik adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Kita bisa mengetahui bahwa peristiwa perang tersebut ada kurun waktunya ya, dan memiliki sifat memanjang dalam waktu namun memiliki ruang yang terbatas. Maksudnya adalah memanjang dalam waktu, yaitu kita dapat menguraikan bahwa Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825, 1826, 1827, 1828, 1829 hingga 1830. Sementara dimensi ruangnya terbatas, maksudnya adalah kita tidak mendalami peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di setiap tahun tersebut. Namun, kita hanya membahas secara garis besar peristiwanya saja ya. Yang harus kalian ketahui, ternyata cara berpikir diakronik tidak hanya untuk menjelaskan satu peristiwa saja. Namun, kita bisa membandingkan antar peristiwa yang terjadi di waktu yang sama maupun di waktu yang berbeda. Contohnya nih, peristiwa kerja paksa di zaman Belanda dan di zaman Jepang. Pada zaman Belanda adalah kerja rodi, sedangkan zaman Jepang adalah romusa. Pertanyaan untuk kalian, tuliskan dan uraikanlah satu contoh peristiwa sejarah berdasarkan cara berpikir diakronik. Ditulis di buku tugas ya. Cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik diperlukan konsep kronologi dan periodisasi. Pasti kalian sering dengar kata kronologi kan? Cara berpikir diakronik ternyata sering dikaitkan dengan cara berpikir secara kronologis. Oke, kita kupas kata ini ya, berdasarkan etimologis atau asal-usulnya. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya ilmu
atau uraian. Jadi, berpikir secara kronologi adalah berpikir secara runtut, sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah diawali sejak adanya manusia di permukaan bumi ini ya. Untuk itu diperlukan pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Nah, dengan cara berpikir secara kronologis inilah dapat membantu kita dalam merekonstruksikan semua peristiwa di masa lalu secara tepat. Kronologi sangat membantu kita agar terhindar dari anakronisme. Ada yang tahu anakronisme? Yuk, terus disimak penjelasan dari kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Anakronik artinya menempatkan tokoh, objek, peristiwa, atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan urutan waktunya. Jadi udah tahu nih ya bedanya antara diakronik dan kronologi. Kalau diakronik cara berpikirnya, sedangkan kronologi itu ilmu bantunya. Jangan sampai ketukar ya. Sekarang kita akan bahas konsep periodisasi dalam ilmu sejarah. Konsep periodisasi dalam sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu periode berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Dengan demikian, kita harus menentukan terlebih dahulu dasar pembagian periodisasi tersebut sebelum mulai membuatnya. Contoh periodisasi adalah pembagian masa, yaitu masa prasejarah dan masa sejarah, yang dasar pembagiannya adalah mulai dikenalnya tulisan oleh manusia. Selain itu, pembagian masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Pada masa ini, sejarah dibagi berdasarkan pengaruh kebudayaannya. Periode merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah. Hal ini akan mempermudah kita memahami setiap peristiwa sejarah yang terjadi, baik peristiwa sejarah di dalam negeri maupun peristiwa sejarah di luar negeri. Berhubungan dengan penuturan tentang konsep waktu dan periodisasi, ilmu sejarah meliputi aspek perkembangan dan keberlanjutan atau kesinambungan. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting, adapun keberlanjutan berfungsi menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Contohnya, periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga masa kerajaan Islam. Masa kerajaan Islam adalah keberlanjutan dari masa kerajaan Hindu-Buddha, dan masa Hindu-Buddha adalah keberlanjutan dari masa prasejarah. Untuk lebih lengkapnya, di bawah ini akan diuraikan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Untuk lebih lengkapnya, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Konsep perubahan dapat dikaitkan dengan berbagai hal seperti perubahan cara berpikir dan tingkah laku manusia ataupun masyarakat. Di dalam sejarah, konsep perubahan dapat diartikan sebagai perubahan cara berpikir dan tingkah laku manusia ataupun masyarakat di masa lalu yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti peristiwa-peristiwa politik, kejadian-kejadian geografis, perubahan iklim, bencana alam, dan sebagainya.
maupun hal-hal yang disebabkan oleh interaksi sosial. Sebagai contoh nih, perubahan yang dipengaruhi oleh peristiwa politik adalah Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno. Perubahan terjadi adalah sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berada dalam kekuasaan bangsa lain. Sebagai masyarakat yang terjajah, tentunya tidak memiliki kebebasan karena selalu dikontrol, dipengaruhi, dan diperintah oleh bangsa lain dan tidak mampu menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan setelah terjadinya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan dapat menentukan masa depan dan nasibnya sendiri. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri ya, dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Peristiwa-peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Contoh konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah tentang peristiwa pemberlakuan kebijakan politik etis pada tahun 1901. Telah menjadi awal terbentuknya kaum intelektual pribumi sebagai awal dari terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pada dekade awal tahun 1900-an telah berdiri organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, dan lain-lain. Jadi, ketika kamu mampu berpikir dalam aspek diakronik, kamu akan mampu berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Kenapa bisa begitu? Karena diakronik menekankan pada urutan waktu kejadian. Dengan cara berpikir diakronik, kamu dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat. Selanjutnya, kita membahas konsep berpikir sinkronik. Yuk disimak terus ya. Secara terminologis, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang artinya dengan atau bersama. Kronos artinya waktu. Berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Berbeda dengan cara berpikir diakronik. Dalam berpikir sinkronik, kita hanya menganalisis suatu peristiwa tertentu. Maksudnya adalah cara berpikir sinkronik menganalisis suatu peristiwa masa lalu yang ditinjau dari berbagai aspek dengan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial. Contohnya ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, dan sosiologi. Contoh dari sinkronik adalah peristiwa Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945. Cara berpikir sinkronik menggali lebih dalam seputar peristiwanya, seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa saja yang hadir, di manakah pembacaannya, dan sebagainya. Pertanyaan untuk kalian. Tuliskan dan uraikanlah satu contoh peristiwa sejarah dengan menggunakan cara berpikir sinkronik. Kerjakan di buku tugas ya. Jadi, dalam berpikir sinkronik, waktunya terbatas, namun kajian tentang peristiwanya meluas dan mendalam. Sampai di sini penjelasan di kelasnya Bu Ita mengenai unsur-unsur penting sejarah dan cara berpikir sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya di kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Bye-bye.